pengalaman tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di perusahaan swasta dan institusi formal. Bagi rekan-rekan, mohon untuk langsung ketik absen kamu. Jadi klik saja chat room di paling bawah, lalu ketik alamat email kamu, lalu nama lengkap kamu sesuai dengan KTP dan juga nama pelatihan RCK. Dan di sini kami umumkan bahwa pelatihan ini adalah pelatihan RCK Consulting. Program kami adalah 5 program, teknik presentasi profesional, teknik berbicara di depan umum, teknik memasarkan diri di dunia kerja, teknik bekerja sama dengan tim, dan teknik wawancara kerja. Bagi rekan-rekan yang salah masuk ke meeting room, mohon untuk bisa meninggalkan meeting room ini. Cara meninggalkan meeting room ini hanya klik tanda N di paling ujung bawah, lalu di situ akan ada informasi leave the room. Jadi diinformasikan bahwa ini adalah meeting room RCK Consulting, kita hanya mempunyai 5 program yang berjudul di depannya teknik. Dan bagi rekan-rekan yang sudah pernah join 1 kali webinar RCK di sebelumnya, mohon untuk tidak join kembali kecuali kamu mempunyai atau membeli lagi pelatihan RCK lainnya. Bagi rekan-rekan yang baru join, mohon untuk langsung absen, silakan klik chat room dan ketik nama lengkap kamu sesuai dengan KTP, ketik alamat email kamu, dan ketik nama pelatihan RCK. Mohon informasinya rekan-rekan bahwa pelatihan ini adalah pelatihan RCK Consulting, dan rekan-rekan silakan rekan-rekan screenshot foto kalian di sini sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti webinar RCK di tanggal 19 September. Cara screenshot dari komputer tinggal klik saja print screen. Jikalau kalian login dari handphone, tinggal klik saja untuk screenshot. Dan mohon untuk aktifkan video, karena video ini adalah verifikasi untuk melihat muka kamu untuk sebagai absen. Silakan Pak Riki, nampaknya sudah 100 peserta. Ya, mohon untuk bisa mematikan speakernya. Ya, silakan Pak Riki. Oke, halo, selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Timur dan Tengah, selamat siang. Baik, sebelum kita mulai, mungkin bisa di-mute all dulu, admin. Oke, selamat pagi, selamat datang di webinarnya RCK. Buat teman-teman, selagi ada kesempatan, coba perlihatkan. Dengar nggak? Dengar nggak? Ya, sudah dimatikan semua, silakan Pak Riki. Oke, coba bisa diperlihatkan kamera depannya, lalu Anda screenshot. Lalu Anda screenshot yang ada wajah Anda, ada RCK, ya. Anda screenshot, jangan lupa karena ini programnya kami rekam, kami akan scroll satu persatu video. Nah, jadi pastikan kamera depan Anda dinyalakan. Oke. Silakan kamera depannya dinyalakan. Wah, udah keren semua nih. Udah hampir sebagian besar yang kamera depannya dinyalakan. Ya, ini kami sedang scroll satu persatu karena ini sesinya kami rekam sebagai bahan laporan untuk webinar kepada prakerja. Jadi silahkan. Oke, ya mulai nih. Sudah mulai oke nih. Ayo teman-teman, kita lagi scroll satu persatu halaman demi halaman untuk merekam wajah rekan-rekan, ya. Karena webinar ini merupakan sesi wajib yang diharuskan oleh prakerja. Oke. Baik. Sambil berjalan, silahkan aktifkan kamera depan, lalu ketik di kolom chat. Ada kolom chat, ketik nama, email, nomor HP, lalu program RCK yang diambil. Oke. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang buat yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kalian berkumpul di sini karena kalian mengambil program RCK yang kita sebut dengan Communication Series. Communication Series RCK itu ada teknik wawancara kerja, teknik memasarkan kemampuan diri, teknik presentasi, teknik public speaking atau berbicara depan umum, dan terakhir teknik bekerja dalam tim. Semua program ini berkesinambungan. Ya, dia nyambung satu sama lain. Yang kita ambil esensinya yaitu
communication. Kenapa sih communication? Karena communication penting. Bagi kita, communication ini merupakan satu tolak ukur bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan secara teori akademis, kita bisa kerjakan atau kita bisa jelaskan kepada orang lain hanya karena kita mampu mengkomunikasikannya. Kalau tidak kita mampu mengkomunikasikan, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa diapresiasi oleh orang lain. Saya kasih contoh, misalnya Anda pintar IPA, Anda pintar mata pelajaran tertentu atau bidang skill tertentu. Tapi sebagian besar yang Anda lakukan untuk menggali skill Anda adalah dengan cara menggali teori tertulis. Ya kan? Pada teori tertulis biasanya pada teori tertulis biasanya gini. Teman-teman akan melihat bahwa sistem belajar yang dipunyai oleh sekolah, oleh kampus, zaman kita sekolah, zaman kita kuliah adalah seperti ini. Pengajar memberikan insight atau mengajar. Setelah mengajar, dia meminta Anda mencatat. Setelah Anda mencatat, lalu Anda disuruh menghafal. Setelah Anda menghafal, Anda disuruh mengerjakan soal. Lalu setelah mengerjakan soal, praktis ya, lalu ada tes tertulis. Hampir sebagian besar tes yang kita pakai itu tertulis. Ya kan? Hampir sebagian besar tes yang kita pakai itu tertulis. Nah, di sana kita tidak memiliki ruang, waktu, dan energi yang cukup untuk bisa menjelaskannya kembali kepada orang lain. Makanya, begitu kita disuruh presentasi, begitu kita disuruh berbicara di depan umum atau di depan orang yang tidak kita kenal, kita cenderung ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa. Saya kasih contoh gini. Buat teman-teman yang sudah pernah bekerja, misalnya, lalu ada bos lewat. Lalu Anda lagi bicara sama teman Anda, misalnya. Betty, ada bos tuh, Bet. Gitu, kata si Aisyah. Coba lu ngomong deh, Bet, gitu ya. Coba lu ngomong, Bet, ya. Coba, ngomong sama bos. Terus Betty bilang, enggak, malas gue nggak tahu mau ngomong apaan. Pertama, idenya cenderung sulit, ya. Ide cenderung sulit di generate, ya. Satu. Yang kedua, selain ide yang cenderung sulit di convey atau kita generate, juga ada yang sebenarnya kita tuh memang tidak terbiasa untuk bergaul, mingle, atau mengutarakan pendapat dengan orang yang sebenarnya jarang berkomunikasi sama kita. Gitu. Saya kasih contoh, misalnya selain sama bos. Contoh kalian pernah belajar bahasa Inggris kan? Dari SD, SMP, kuliah, misalnya gitu ya. Pasti belajar bahasa Inggris, nonton juga pakai bahasa Inggris juga, walaupun pakai teks. Lalu YouTube juga pakai bahasa Inggris. Tiba-tiba ketemu sama orang asing, orang bule lah kita bisa bilang gitu ya. Ketemu sama orang asing, terus orang asing ini kalian disuruh sama teman. Contoh misalnya si Anwar. Anwar ketemu sama bule. Si Anwar nih lagi nongkrong sama si Ahmad Arifin nih. Lagi nongkrong, si Anwar sama si Ahmad ini, lalu si Anwar bilang, Mat, ada bule tuh. Ayo tegur, ayo sapa. Apa yang jadi concern-nya kita? Pertama, skill. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Pertama. Lalu setelah itu, kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, gue nggak tahu nih mau ngomong apaan. Ya kan? Cenderung saat kita bertemu dengan komunitas baru, dengan orang baru, kita itu tidak peka bahwa apa yang kita coba jelaskan kepada orang lain itu mungkin tidak akan dimengerti oleh orang tersebut, atau mungkin kita tidak berani untuk mengungkapkannya. Semua skill yang RCP ajarkan, ada teknik wawancara kerja, lalu public speaking, lalu memasarkan kemampuan diri, bekerja di dalam tim, lalu presentasi, semuanya berhubungan dengan bagaimana kita mengelola informasi yang kita punya. Kita udah punya informasi, karena kan kalian hebat kan?
sudah belajar, sudah sekolah, dan lain-lain. Untuk mengelola informasi yang kalian punya, yang kalian sudah kuasai, dan untuk menyampaikannya kepada orang lain, itu membutuhkan teknik. Makanya kita mengajarkan semuanya judulnya teknik. Teknik wawancara kerja, teknik memasarkan kemampuan diri, misalnya gitu. Coba wawancara kerja. Kalian lihat deh, coba kalian wawancara kerja. Wawancara kerja itu kan sebenarnya konsepnya bisa diambil ke semua lini kehidupan. Loh, Pak, saya kan tidak berencana untuk kerja. Saya pengusaha apa segala macam. Saya nggak butuh dong teknik wawancara kerja. Loh, Anda pasti pernah ketemu sama orang baru. Anda pernah ketemu sama calon klien. Teknik wawancara kerja itu terpakai di sana. Contoh misalnya Melda nih. Melda lagi mau ketemu sama calon klien baru. Teknik wawancara kerja apa yang bisa dipakai di dalam kehidupan nyata seperti ini? Coba kalian gali di dalam teknik wawancara kerja itu ada first impression. Ya, dari yang mulai jabatan tangan, Pak ribet banget sampai jabatan tangan diatur. Remember, the first impression matters. Jadi orang melihat Anda, impresi orang terhadap Anda akan dilihat secara fisik, gerakan tubuh, bagaimana tutur sapa. Betul? Ya nggak fair? Ya, tutur sapa dan lain-lain pasti dari awal. Namanya, saya emang nggak pernah mandang fisik sama orang. Nggak mungkin. Karena apa yang Anda lihat dari awal itu pasti lihatnya fisik dulu. Makanya Anda memilih baju yang rapi, ya kan? Rambut dirapikan, ya nggak? Kalau untuk cewek pakai make up, nggak mungkin kan kalau Anda memang nggak mau dilihat secara fisik, ya boleh aja. Anda boleh aja interview kerja pakai daster misalnya. Mungkin nggak? Ya kan? Nah, jadi intinya sekarang kita itu, brand image kita itu dibawa, salah satunya adalah dengan kemampuan kita berkomunikasi. Jadi mau apapun program yang kalian ambil, communication is the one that we depend on. Benar-benar yang benar-benar kita jual. Coba saya sebutin satu-satu. Wawancara kerja udah jelas. Untuk memukau orang di pertemuan pertama. Ya kan? Mau ketemu HRD, sama dengan mau ketemu calon mertua. Sama dengan mau ketemu sama orang tua yang sudah jarang bertemu. Atau sama dengan saat kita mau memberikan proposal kepada orang tua. Maksudnya proposal tuh maksudnya gini. Ibu, Bapak, saya mau sekolah di luar kota saya minta izin. Itu tekniknya bisa kepakai di dunia nyata, bahwa nggak melulu tentang dunia kerja. Kalau kalian ambil konsepnya teknik dunia kerja ke kehidupan nyata, semuanya sama. Kalian harus berhadapan dengan organisasi. Maksudnya organisasi apa? Organisasi terkecil apa? Keluarga. Loh, emang keluarga itu organisasi? Iya, organisasi. Kumpulan manusia yang memiliki nilai, yang memiliki norma dan memiliki peraturan. Keluarga kalian punya peraturan nggak? Punya kan? Kamu nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Keluarga kamu memiliki nilai-nilai tertentu nggak? Ya kan? Ya kan? Yang mereka rekam, misalnya nilai agama, ya kan? Moral, ya nggak? Norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu namanya organisasi. Kalian sepakat untuk menyetujui untuk mengikuti semua norma, nilai, dan peraturan tersebut. Namanya organisasi. Jadi organisasi terkecil ada di keluarga. Kalian sambungkan semua pelajaran yang Arsike berikan tidak melulu tentang dunia kerja. Nyambung. Teknik memasarkan kemampuan diri, misalnya gitu ya. Maksudnya apa, Pak? Jadi sales gitu. Kita itu dilahirkan sebagai seorang salesman loh. Loh, kok gitu? Enggak lah, saya tuh ilmuwan. Yakin Anda ilmuwan doang, Anda nggak punya ilmu salesman. Untuk meyakinkan orang lain, supaya menuruti kemauan Anda, supaya mengerti apa yang Anda lakukan, itu bukannya pakai teknik salesman, teknik jualan. Bener nggak? Contoh, kalian waktu kecil mau minta mainan, jualan kalian apa? Nangis, ya nggak? Supaya diikuti kan kemauannya kan? Dan kalian tahu bahwa metode itu bekerja sempurna. Kalau kalian nangis, pasti dikasih. Ini kalian tuh udah jadi salesman waktu kecil. Udah tahu cara memasarkan kemampuan diri. Gue jagonya nangis nih. Kalau gue nangis, bapak gue bakalan ngasih barang nih. Nangis dah akhirnya. Lama-kelamaan sampai besar. Mulai remaja pengen beli sesuatu
bilang sama ibunya, "Ibu, aku jajanan tambahin dong." Gayanya gitu. Itu kan cara menjual. Memelaslah, nangislah, marahlah, supaya orang ikut dengan kemauan kita kan. Sesudah dewasa, semuanya berkembang. Teknik tersebut berkembang menjadi apa yang sudah kita pelajari, lalu kita terapkan dalam kehidupan nyata. Ya kan? Terkadang kita terjebak kepada skill yang sama. Gitu. Nah, RCK mengajarkan teman-teman untuk tidak terjebak kepada skill yang sama. Oke? Ya, jadi contoh misalnya, kalian berhadapan dengan orang tua sama saat kalian berhadapan dengan kepolisian. Misalnya sama orang tua, kalian melas karena kalian merasa tidak punya ilmu lain untuk menaklukkannya. Sama polisi juga, "Maaf deh Pak, saya kan nggak tahu kalau itu lampu merah." Ya kan, sama ke orang tua bahwa kalian itu tidak memiliki teknik untuk mengatasi situasi tersebut. Coba kalau kalian punya teknik yang berbeda. "Selamat siang Bapak. Wah, saya jadi di menteri ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Bertugas di mana Pak?" Kalau kalian bertanya dengan sopan, detail, orang pasti bingung. Maksudnya dia pasti bingung. Loh, kok ini orang rapi, tutur katanya. Jangan-jangan ini orang penting. Ya kan? Dia tahu prosedurnya apa. Ya kan? Coba. Jadi, kalau kalian bicara seperti itu, mungkin keinginan kalian untuk mendapatkan keringanan lah, bisa dilakukan. Atau bisa didapat. Jadi jangan sampai terjebak ke pola yang lama. Belajarlah ilmu baru. Salah satunya adalah communication series-nya RCK. Semuanya nyambung ke kehidupan nyata. Bisa diambil mau program apa aja. Teknik bekerja dalam tim. Maksudnya gimana Pak? Saya kalau dalam tim tuh ada tekniknya, kerjanya. Ya iya. Kalau nggak ntar kamu kerja sama 5 orang, 4 orang kesel semua sama kamu. Karena kamu ngeselin. Kamu egonya lebih tinggi, nggak bisa mengayomi. Saya pengen jadi manajer, gimana nih Pak? Salah satu jadi manajer adalah mengayomi teman-temannya. Kalau kamu tidak menguasai itu, saya rasa susah untuk jadi manajer. Oke? Jadi webinar kali ini kita mau mengingatkan kembali bahwa everything that you do in life, record it, rekam, lalu sampaikan kepada orang lain. Saya punya PR-nya gampang, kerjakan sendiri saja. Selesai webinar ini, aktifkanlah kamera depan handphone Anda, rekamlah diri Anda. Jangan ngerekam TikTok mulu, bosen. Rekamlah diri Anda, jelaskan sesuatu. Saya kasih gampang deh buat kalau nggak ada ide, Pak. Coba kamu review aja nih, bikin review webinar ini. Halo teman-teman, hari ini saya dapat kesempatan dari prakerja untuk ikut program dari RCK, judulnya ini. Saya mau review webinar tadi itu, kita membahas tentang ini, garis besarnya ini. Bikin 1 menit aja. Tonton ulang. Kalau kalian merasa belum pede, kalian nonton, waduh ini gue salah, aduh. Kata si Nur Hayati, waduh jilbab gue miring lagi, ulang ya kan? Kata si Ferry, wah alis gue nih tinggi sebelah nih, gimana nih? Misalnya gitu. Coba diulang. Gitu ya. Coba diulang, tonton ulang. Kalian punya kamera, teknologi itu dipakai. Gitu ya, buat refleksi. Dulu kan kita ya, kalau zaman dulu, zaman saya lah gitu ya, zaman oldies gitu, kita kalau mau belajar pidato kan di depan kaca, selamat siang, waduh gue jelek nih gerakan tangan. Sekarang mah enak, ada kamera handphone direkam, tidak sulit sebenarnya, ya kan? Karena perhatikan orang-orang hebat yang ada di YouTube itu adalah orang-orang yang pandai berkomunikasi, bener gak? Ya kan? Ngoceh aja sendiri. Mau mandi di review, makan combro di review, apaan aja di review. Tapi Anda tonton karena Anda tertarik. Jarang-jarang orang Indonesia bisa ngomong nyerocos. Padahal kalau kita mau refleksi diri, gue juga bisa kok. Gitu. Oke? PR-nya itu. Silahkan coba kerjakan sendiri. Nggak perlu dikumpulkan. Coba aja kalian tonton sendiri. Kalau kalian masih ketawa-tawa, jelek banget gue ya, katanya gitu. Ngomong masih terbata-bata, ulang. Jangan dulu posting. Kalau diposting, kasihan teman Anda ya, polusi nanti. Oke? Nanti baru deh posting, lihat deh teman Anda bakalan kaget. Yang tadinya biasanya Anda statusnya galau, mencintaimu apa adanya, adalah segala macam. Tiba-tiba statusnya keren-keren, nge-review sesuatu. Ya kan, gila nih parah banget nih enak nih. Kemarin-kemarin status galau-galau, sekarang statusnya keren-keren semua. Bikin review. Wah keren nih.
suatu saat kamu butuh pekerjaan, orang pasti akan nge-refer pada portfolio kamu. No, temen gue aja no, lihat nih Facebooknya, lihat Instagram, gila nih dia nge-review sesuatu, ngomongnya enak, jelasinnya bagus, teknik apapun dia kuasai. Nggak susah memasarkan kemampuan diri itu. Yang ada adalah malas. Oke? Buat teman-teman, terima kasih atas sesinya. Kalian sudah terabsen. Terima kasih. Semoga membekas ya apa yang saya ceritakan walaupun sebentar. Terima kasih sudah gabung di RCK. Apabila ada kendala 100%, masih bisa DM IG kita, masih bisa ditanyamu gitu ya, atau semua baca panduannya ada di Telegram. Terima kasih teman-teman sudah membeli RCK. Semoga teman-teman happy dengan pilihannya. Kalau nanti sertifikat sudah masuk ke dashboard, silahkan pilih lagi program RCK. Oke? Salam sukses selalu, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa, jangan duduk di toilet, jongkok. Kenapa kecebur? Oke, silakan admin. Terima kasih.